Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, semuanya baik ya? Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Di Aulia, Dwi Sekararum, Hanza Febriana, sakit. Baik, kita sudah melakukan absensi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita akan mengulas kembali sedikit pembelajaran yang kita bahas di minggu lalu. Yaitu tentang apa? Bab puasa. Nah, bab puasa ini terbagi menjadi berapa kemarin? Dua. Yang pertama, nah, puasa wajib dan puasa sunnah. Ada yang tahu nggak apa itu puasa wajib? Apa perbedaan dari puasa wajib dan sunnah kemarin? Ya, puasa wajib untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam. Nah, sedangkan puasa sunnah tidak diwajibkan. Itu adalah perbedaannya. Nah, kalau kita sudah paham tentang perbedaan bab puasa, maka selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan ditinggalkan yang haram. Makanan dan minuman yang halal dan meninggalkan yang haram. Nah, ada yang paham nggak? Apa perbedaan dari halal dan haram? Ya, suatu yang diperbolehkan. Kalau haram? Suatu yang atau suatu yang dilarang. Itu adalah perbedaannya. Dari makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Makanan halal ini terbagi menjadi 3 macam, 3 kriteria. Yang pertama, dari segi bentuknya. Al-Quran sudah menjelaskan ya, makanan yang haram. Apa saja yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. Nah, yang kedua, itu dari segi cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan makanan itu? Apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara yang haram? Contoh, dengan cara yang halal, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, hasilnya akan halal. Nah, kita lihat yang ketiga, bagaimana cara mengolah makanan itu? Apakah dengan cara yang halal atau haram? Masakan yang bekasnya terbuat dari hal-hal yang haram, misal daging babi, daging anjing, kulit babi, kulit anjing, atau bekas dari masakan itu, maka hukumnya tetap haram di situ, karena ada najis. Nah, itu kriterianya yang ketiga. Itu perbedaannya. Jadi intinya adalah makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan, sedangkan makanan haram adalah makanan yang begitu juga dengan minuman, sama konsepnya dengan makanan. Cuman bedanya, contoh minuman yang diharamkan. Apa? Kawa. Kawa itu seperti apa? Seperti bir. Ya, nah itu diharamkan juga. Atau minuman khamr. Kawa itu minuman khamr. Ada lagi nggak? Selain itu? Apa? Nah, anggur merah itu sama, khamr, mengandung alkohol. Sama saja, itu memabukkan. Nah, itu adalah khamr, sama saja. Lalu yang kedua, ada minuman yang terkena najis. Minuman yang awalnya halal, lalu terkena najis, itu jadi haram. Misal, kalau kita mau minum teh, tiba-tiba ada kejatuhan cicak di situ. Atau kotorannya, misal.
Di situ kalian minum, haram nggak? Nah, karena di situ ada najis. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, itu adalah definisi dari makanan dan minuman yang halal. Nah, di sini paham? Paham semua ya? Oke. Kalau paham, kita bentuk diskusi kayak kemarin. Diskusi antar teman, bangku per bangku. Diskusikan dengan teman sebangku, boleh. Kalau sendiri juga boleh. Oke, fokus ke pertanyaan pertama. Langsung ditulis jawabannya. Sudah? Oke, simak baik-baik. Rian dan teman-teman sedang mabar game online. Lalu mereka sepakat mengumpulkan uang taruhan sebesar 10.000. Nah, di sini taruhannya, siapa yang menang boleh mengambil uang tersebut. Dan Rian menang taruhan dan menggunakan uangnya untuk beli sesuatu. Bebas mau beli apa. Jadi, apa hukum uang taruhan tersebut? Dan apa hukum dari barang yang dibeli tersebut? Apa hukumnya? Tuliskan alasannya. Apa hukum uang taruhan tersebut? Dan apa hukum barang yang dibeli Rian tersebut? Alasannya apa? Sudah? Bapak tunjuk. Kamu apa alasannya? Jawabannya dulu apa? Haram. Alasannya? Nah, dengan cara taruhan. Boleh alasannya. Ada yang lain? Alasan lainnya? Sama semua? Jadi jawabannya? Jawabannya halal atau haram? Haram. Alasannya? Taruhan. Alasannya taruhan. Ya, benar. Kita lanjut kedua. Pertanyaan kedua. Simak baik-baik. Dinda diajak ibunya ke pasar. Di sana ada harga promo berupa susu kotak. Dan kasir tersebut menawarkan sampel susu secara gratis untuk dicoba. Nah, Fatimah mencoba sampel tersebut dan meminumnya dengan membaca bismillah. Apa hukum susu tersebut dan apa hukum meminum susu tersebut? Pertanyaannya, apa hukum dari susu tersebut? Dan apa hukum meminum dari susu itu? Apa hukumnya? Lalu jelaskan alasannya. Sudah belum? Jawabannya apa? Halal. Keduanya atau salah satunya? Keduanya. Oke, mbaknya apa alasannya? Apa alasannya? Karena tidak? Karena tidak haram. Karena tidak mengandung alkohol. Boleh, gak apa alasannya. Yang lain, mbaknya, coba. Ini, alasannya apa? Alasannya apa? Coba apa alasannya? Karena dia dikasih katanya. Nggak apa-apa, itu benar. Karena yang kasih kasirnya itu halal juga, nggak apa-apa. Jadi kalian di sini paham ya? Nah, tentang perkara yang haram dan halal. Jadi kesimpulannya adalah halal boleh dikonsumsi yang sesuai dengan syariat Islam.
Nah, terbagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, mendapatkannya, dan mengolahnya. Nah, itu adalah perkara dari makanan dan minuman yang halal. Oke, ada yang salah? Benar semua? Sekarang hitung yang benarnya. Cek dulu nilainya. Alia Safitri benar berapa? Benar 3. Dea Aulia 3. Dwi Sekar Arum di sini ada. Nilta Syafa'ah 3. Jadi kesimpulannya adalah halal boleh dikonsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, terbagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, mendapatkannya, dan mengolahnya. Nah, itu adalah perkara dari makanan dan minuman yang halal. Materi pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Jika paham, sebelum kita tutup, Bapak akan membagikan tugas kemarin. Itu kalian nanti bagikan itu. Bentar, belum ditutup. Baik, sudah. Pembelajaran sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak lupa. Semoga sukses nanti di ujiannya. Dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, pembelajaran sudah selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan gini, yang laki-laki nggak ada. Nanti kasih tahu ya. Ada 3 nama. Nilai diskusi kemarin nggak ada, tapi nilainya hadir. Tapi ketiga orang ini belum ada nilai, nggak ada di kelompok. Nanti kasih tahu orangnya. Baik, sudah. Pembelajaran sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak lupa. Semoga sukses nanti di ujiannya. Dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, pembelajaran sudah selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.